Baik, perkenalkan nama saya Jepanta Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan desain thinking tentang permasalahan yang terjadi di Telkom Corpo atau Telkom Corporate University, yang merupakan lembaga yang berfokus pada pengembangan inovasi, penelitian, dan pembelajaran di Telkom Group. Telkom Corpo berawal dari Learning Center, kemudian berubah menjadi Training Center, dan akhirnya menjadi Telkom Corpo. Telkom Corpo berfokus pada pengembangan inovasi untuk menghasilkan produk berbasis teknologi yang berkualitas. Telkom Corpo mengimplementasikan akhlak dengan transformasi materi pembelajaran berbasis AI. Telkom Corpo juga dikenal sebagai Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute. Untuk latar belakang masalahnya sendiri, yaitu proses administrasi untuk menyesuaikan kebutuhan pelatihan masih dilakukan secara manual, sehingga dia sering dianggap kurang efisien. Komunikasi antar divisi masih mengandalkan obrolan melalui pesan instan yang seringkali memakan waktu lama. Selain itu, tidak adanya sistem notifikasi untuk mengingatkan tenggat waktu menyebabkan lambatnya penyelesaian tugas dan kurangnya dorongan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Untuk customer problemnya sendiri ada empat, yaitu proses penginputan data masih manual, konfirmasi manual, tidak adanya notifikasi, dan urgensi waktu dan deadline yang sering memperlambat proses. Untuk problem definisinya yang pertama ada root cause, yaitu proses yang serba manual ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya sistem otomasi dalam Manage Learn. Kurangnya integrasi teknologi yang lebih canggih bisa menjadi penyebab utamanya. Untuk penyebab kontekstual, ada hambatan dalam pengadopsian teknologi baru atau kendala sumber daya yang membatasi kemampuan untuk mengotomatisasi proses. Nah, untuk produk validation di sini ada lima. Yang pertama, exciting solution. Kenapa sih mereka butuh solusi ini? Karena mereka membutuhkan solusi otomatis yang dapat mengurangi waktu dan meningkatkan akurasi dan mempermudah pemantauan. Kemudian ada propose new solution atau bagaimana ini akan bekerja. Yang pertama, data input akan diinput secara otomatis yang akan menggunakan form digital yang langsung terintegrasi dengan database. Kemudian ada konfirmasi otomatis. Setiap pelatihan yang dijadwalkan akan otomatis dikonfirmasi dan terhubung dengan kalender pengguna. Nah, untuk yang berikutnya ada notifikasi otomatis yang memberikan pengingat dan notifikasi kepada pengguna tentang status pelatihan, memastikan semua pihak selalu mendapatkan informasi terbaru. Untuk produk prototipe-nya sendiri, prototipe dari solusi ini adalah aplikasi atau platform berbasis web yang harus memungkinkan otomatisasi input data dan proses konfirmasi. Kemudian, menyediakan dashboard dengan notifikasi real-time untuk semua pihak yang terlibat. Nah, yang terakhir itu integrasi dengan kalender perusahaan untuk pengelolaan jadwal yang lebih baik. Yang keempat, keuntungan yang didapat dari solusi ini, yang pertama adalah efisiensi waktu, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk input data dan konfirmasi. Kemudian, akurasi data akan meminimalisir kesalahan akibat proses manual. Peningkatan komunikasi dengan notifikasi otomatis, semua pengguna akan selalu terinformasi. Dan yang terakhir adalah kemudahan monitoring, di mana manajemen dapat dengan mudah memantau progres pelatihan melalui dashboard. Untuk prototype validation, setelah pengembangan prototype, maka telah diminta feedback kepada karyawan berkaitan mengenai kemudahan pengguna. Feedback yang didapatkan adalah sebaiknya loadingnya tidak semakin lama akibat fitur tambahan, maka finalisasinya adalah server yang digunakan akan di-upgrade. Untuk market validation dari Telkom Corpus sendiri, yang pertama ada traction, potensial customer. Yang pertama itu target calon pelanggan yang
Solusi ini ditargetkan untuk organisasi besar yang memiliki karyawan dan pengelolaan pelatihan secara terstruktur. Kemudian proyeksi pertumbuhan, di mana dengan meningkatnya kebutuhan akan pengembangan karyawan di era digital, pasar untuk sistem pengelolaan pelatihan karyawan diprediksi akan tumbuh secara signifikan. Untuk kepercayaan investor, target pelanggan yang jelas dan pasar yang terus berkembang, solusi ini memiliki potensi besar untuk diadopsi secara luas. Untuk market dan competitionnya, yang pertama ada potensi pasar, yaitu pasar untuk sistem manajemen pelatihan karyawan diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan digitalisasi proses internal di berbagai organisasi. Untuk komputer existing, yang pertama ada kompetitor langsung, contohnya itu seperti eh, SAP SuccessFactors dan Blackboard yang juga menawarkan solusi serupa. Untuk kompetitor tidak langsungnya itu ada Asana atau Slack yang meskipun bukan LMS dapat digunakan untuk tujuan serupa dengan modifikasi tertentu. Untuk diferensiasi, keunggulan MediJearn dapat ditekankan pada fitur otomasi yang spesifik untuk kebutuhan pelatihan karyawan di organisasi besar dengan integrasi yang lebih mendalam ke ekosistem perusahaan. Untuk bisnis modelnya, ada monetisasi. Solusi ini dapat menghasilkan pendapatan melalui berbagai model seperti berlangganan, di mana pelanggan membayar biaya bulanan atau tahunan untuk menggunakan layanan ini. Kemudian lisensi perusahaan, yaitu menjual lisensi tahunan dengan biaya tetap, terutama untuk perusahaan yang ingin mengintegrasikan sistem ini secara penuh ke dalam operasional mereka. Kemudian ada layanan tambahan, di mana menawarkan pelatihan, konsultasi, dan dukungan tambahan untuk membantu pelanggan memaksimalkan penggunaan MyDigiLearn. Untuk bisnis plan-nya sendiri, untuk proyeksi modal yang dibutuhkan, seperti terlihat di tabel, totalnya ada 419.500. Untuk proyeksi return of investment-nya bisa dilihat di tabel sebelah kanan, di mana return of investment-nya itu di 28,7%. Untuk roll out plan atau timeline, bulan pertama dan kedua akan melakukan analisis kebutuhan sistem dan perancangan desain atau blueprint. Bulan 3 dan 4, pengembangan sistem otomatisasi penginputan data, konfirmasi otomatis, dan fitur notifikasi. Untuk bulan kelima, pengujian sistem dan integrasi dengan sistem MyDigiLearn yang ada. Untuk bulan ke-6 sendiri, pelatihan penggunaan dan soft launching sistem. Untuk bulan ke-7 adalah full implementasi dan evaluasi hasil. Baik, mungkin sebagai penutup, saya akan mengutip sebuah kalimat dari Thomas Alva Edison yang berisi "Good fortune is what happens when opportunity meets with planning", yang bisa diartikan sebagai keberuntungan yang baik bukan hanya hasil dari kebetulan semata, tetapi lebih merupakan hasil dari pertemuan antara kesempatan yang muncul dan persiapan yang matang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.